Halo Sobat Merdeka, saya Ahmad Julian Rofiki Ali, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Madura. Saya sedang menjalani program pertukaran mahasiswa Merdeka Batch 4 di Universitas Fajar Makassar. Di program PMM ini saya terbagi dalam kelompok Sultan Hasanuddin, didampingi oleh yang terhormat Ibu Dr. Hasniati SE/MSI dan Hilman Ahmad Gibran sebagai LO. Modul Nusantara kita kali ini kita melaksanakan kegiatan refleksi yang keempat, di mana kita mengingat kembali materi-materi yang telah dipaparkan tentang naskah Nagaligo. Perlu diingat, naskah Nagaligo adalah sebuah karya sastra yang terbentang sepanjang zaman. Epos yang panjangnya melebihi Mahabharata ini berisi kisah di abad lalu yang sempat menjadi kepercayaan di antara masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Pada abad ke-15, dunia telah mengenal Nagaligo. 300.000 larik itu konon sudah lahir ketika abad Masehi baru mencium bumi. Sungguh tua, sungguh panjang usia kisah yang pernah menjadi bagian dalam kehidupan suku Bugis ini. Naskah Nagaligo sendiri juga sudah diakui UNESCO sebagai Memory of the World. Berbicara Nagaligo, kita sudah tidak asing dengan nama Sawery Gading. Dari pernikahan Batara Letu dengan Wedatu Sengeng, lahirlah Sawery Gading, tokoh yang paling banyak diceritakan dalam naskah Nagaligo. Tokoh utama Nagaligo ialah Sawery Gading, cucu Batara Guru. Cerita ini dimulai dari dunia yang kosong dan turunnya Batara Guru ke bumi. Manusia pertama ini turun di daerah Luwu di utara Teluk Bone. Batara Guru sebagai raja digantikan oleh anaknya Latiuleng dan bergelar Batara Latu. Batara Latu mempunyai anak kembar, yakni Sawery Gading dan Weten Riabeng. Sengaja keduanya dibesarkan terpisah sebagai saudara kembar. Mereka baru bertemu lagi saat menginjak usia dewasa. Sawery Gading terpesona dan jatuh hati pada saudara kembarnya. Sawery Gading pun berniat menikahi Weten Riabeng. Rahasia keluarga lama ini sudah tersimpan dan telah terbeberkan. Diceritakanlah kepada Sawery Gading, Weten Riabeng sejatinya ialah saudara kembarnya. Sementara itu, kawin sedarah diyakini bakal mendatangkan bencana. Kasih yang tak sampai ini kemudian menghantar Sawery Gading pergi merantau ke daratan Cina. Di sana, Sawery Gading bertemu putri yang berwajah sama persis dengan saudari kembarnya, bernama Wecudaik, anak seorang raja di daratan Cina. Setelah melewati serangkaian kisah dan peristiwa, lahirlah anak laki-laki sebagai buah cinta dan perkawinan mereka. Anak laki-laki inilah kemudian diberi nama I Nagaligo. Setelah sedikit mengulas tentang inti cerita naskah Nagaligo, kita juga diberi tambahan materi yang belum kita ketahui tentang apa saja yang terkait dalam naskah Nagaligo oleh yang terhormat Ibu Dr. Hasniati SE/MSI. Menceritakan bahwa ini cara membuatnya, pohonnya seperti ini, harus ada ritual seperti ini. Jadi yang spesifik begitu. Jadi makanya kadang-kadang kenapa dikatakan itu kepercayaan, mereka jadikan itu sebuah kepercayaan. Kadang-kadang kan budaya dijadikan sebagai kepercayaan seperti itu, macam di Rotan yang kemarin diceritakan kan, nah seperti itu. Dari situ cerita itu menjadi mengakar. Jadi orang percaya bahwa yang dilakukan orang-orang zaman dahulu itu seperti kearifan lokal dan mereka harus ikut ya. Contohnya banyak yang masih sekarang masih banyak kearifan lokal yang biasa kita temukan ya. Jadi misalnya tidak boleh buka pintu pada pagi hari langsung depan pintu, itu kan cerita dulu tuh. Tidak boleh duduk di atas bantal, tidak boleh apa sih, pokoknya banyak ya. Nah itu kearifan-kearifan lokal yang diceritakan dan itu mengandung ada maknanya sebenarnya kalau zaman dulu ya. Kenapa misalnya kita tidak bisa untuk menebang pohon sembarangan ya, kenapa kita harus izin, kenapa harus ada ritual mencera. Maksudnya ada bikin kapal di situ ada ritual mencera kalau uang ya. Mencera itu dilakukan pada saat sebelum kapal dibuat ya, dibuat dan sebelum kapal dilepas ke laut lepas. Itu ada dua ritualnya. Kemudian macam-macam ya. Jadi ada juga kalau pengantin di sini kenapa harus ada malam korong tinggi, kenapa harus
kenapa harus pengantin itu pakai dada itu ada hitam di sini ya, itu semuanya ada mana-mananya. Kenapa harus pakai payung, kenapa harus dari kerajaan, dari apa namanya, dari kerajaan itu nggak boleh kita menggunakan pakaian warna putih ya kalau kita keturunan, karena itu bukan untuk kaum bawah ya. Kenapa kita harus pakai warna hijau, kenapa kita harus pakai warna merah, kenapa kita harus tidak bisa pakai warna hitam misalnya, atau warna apa, atau kalau di kerajaan sebaliknya harus pakai baju warna hitam ya, seperti itu. Jadi itu menjadi ritual-ritual ya. Kenapa kalau pengantin itu kita harus lempar beras, itu kan semuanya akhirnya itu dari budaya kepercayaan masyarakat lokal menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan, padahal sebenarnya tidak wajib kalau dari segi agama ya, tetapi dari segi adat seperti itu harus ada apa namanya, kalau di Makassar kita namanya pasili. Kalau orang mau menikah itu dipasili ya, dikebas-kebas dengan apa namanya daun ya, itu dikebas-kebas, itu ada makanya semuanya ya. Itu semua datang dari cerita-cerita yang dari bagian dari naskah dari besok yang seperti itu contohnya ya. Jadi maka ini orang Makassar ini biasanya dia bisa memberikan kekuatan ya. Kalau orang dulu kan supranatural, karena kita percaya itu bisa bagaimana ya, itu tidak tahu juga bagaimana, tapi dengan kebiasaan yang dilakukan itu bisa membangkitkan kekuatan supranatural. Orang Belanda itu kaget-kaget ya, pahlawan kita hanya pakai bambu runcing, tapi mereka bisa kalahkan Belanda kadang-kadang. Tiba-tiba ya mereka ditembak tidak mati. Itu kan semua ada kayak macam Andi Sose ya. Andi Sose itu pahlawan dari sini, itu ditembak, itu kadang-kadang hilang atau kadang-kadang muncul di suatu tempat seperti itu. Itu yang Belanda lihat dan dia mau pelajari. Naskah Lagali itu banyak yang seperti itu. Kenapa mereka tertarik? Ya. Jadi apa kekuatan yang dilakukan, yang kearifan lokal yang dilakukan itu bisa diterapkan sebenarnya di dunia modern ya. Nah itu yang bikin dia tertarik. Orang Belanda itu tertarik mempelajari naskah Lagali karena itu kan sudah turun-turun dilaksanakan oleh misalnya menikah atau apa ya. Akhirnya ditulis lah itu naskah di benteng Rotterdam, dibawa, disimpan di sana ya, karena kan Belanda kalah, dia bawa semua itu manuskrip supaya kan dia kalau dia tinggalkan manuskrip itu di sini itu apa hilang ya, apa yang diusahakan itu oleh peneliti Belanda itu hilang, karena tidak ada lagi sumber informasi. Jadi apapun yang mereka bisa rangkum, bisa tulis, yang disimpan di museum di Rotterdam itu ya kan di sana pusatnya. Itu pada saat Belanda dikalahkan mereka bawa semua ke sana ya, mereka bawa semua ke sana. Di sana itu memang ini kan biar bagaimanapun itu mereka bangga juga karena dia tahu tentang Indonesia ya, dia tahu tentang Indonesia. Inilah ya naskah Lagali itu dibuatkan satu pementasan di Singapura. Setelah itu pementasannya sukses, dibawa lagi ke Spanyol, dibawa lagi ke Madrid, dibawa lagi ke Paris ya, kemudian di Paman Sam pada tahun 2004 ya dipentaskan di negara Paman Sam. Akhirnya nanti kembali terakhir di Indonesia ya, Indonesia seperti itu. Begitulah kegiatan refleksi kita, banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan tentang naskah Lagali ini. Sampai jumpa di kegiatan modul Nusantara selanjutnya.